Tariq bin Ziyad, penakluk Andalusia. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kansela, Aljazair, dari kabilah Nafjah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Berber yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surat-surat Al-Quran dan hadis-hadis. Dalam Tariq Ibnu Nusair sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusair. Lalu Musa membebaskan dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Menaklukkan Andalusia. Sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Segera setelah permintaan tersebut sampai ke Tariq, ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan beliau menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Tariq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi laut menuju Andalusia. Begitu sampai, setelah mengarungi lautan, sampai kemudian ke selatnya, pasukan ke wilayahnya, lalu di sekitarnya itu ada bukit. Di bukit itu kemudian Tariq naik, lalu menyampaikan pidato yang sangat hebat. Kata Tariq bin Ziyad, "Bakar semua kapal-kapal yang membawa kita, bakar semuanya." Orang-orang kebingungan, kenapa semua kapal dibakar? Setelah dibakar habis kapalnya, lalu Tariq bin Ziyad berkata kembali, "Wahai pasukanku, di depan kalian ada syahid, kematian di belakang kalian juga ada laut, kematian juga kalian tinggal memilih mau mati dengan cara berenang balik lagi atau kalian mati jihad fisabilillah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Spanyol karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pilih kalian ingin mati syahid atau dalam keadaan berenang. Pilih saya karena dua-duanya maut di depan kita. Kalau Allah menetapkan azal kita, pilih mau kalian kembali berenang atau mau menunaikan tugas sebagai syuhada walaupun kita wafat, syuhada walaupun kita hidup dalam keadaan muzahid fisabilillah." Kemudian semua pasukan ini menjadi bersemangat yang berkobar-kobar. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin.
ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang, digabung menjadi 12.000 pasukan. Akhirnya pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina, Sidonia. Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigoths pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah menetapkan kaki-kaki mereka dan menyirnakan rasa takut dari dada-dada mereka. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigoths dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan Muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan di selatan Andalusia. Kembali ke Damaskus, Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di Eropa, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Manusia tidak lagi menghinakan diri mereka di hadapan sesama makhluk. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, warna kulit, status sosial, dan materi. Musa dan Tariq juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Memandang keberhasilan Musa dan Tariq menaklukkan Andalusia dan menanamkan nilai Islam di negeri tersebut, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua kembali ke Damaskus.